لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini seperti biasa agenda kita program Tahsinut Tilawah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kita semua dan juga kenikmatan, baik nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga agenda dan juga program yang kita laksanakan berjalan dengan lancar tanpa ada kendala suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila akhiril hayah, serta mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Baik, melanjutkan dari tema yang sebelumnya. Di minggu kemarin kita sudah menyinggung tentang tafkhim yang berada di huruf selain ra. Jika tafkhim dan tarkik pada ra sudah dibahas pada bulan-bulan sebelumnya. Nah, materi di malam hari ini melanjutkan dari tafkhim dan tarkik pada huruf selain ra. Apakah ada huruf selain ra yang dihukumi tafkhim maupun tarkik? Kemarin juga sudah disinggung, ada huruf-huruf yang dibaca tafkhim selamanya, yaitu ada huruf yang memiliki sifat isti'la doang atau sifat isti'la saja. Hurufnya adalah qaf, ghin, kha. Kita tahu huruf isti'la adalah khussa, daw, tin, qid. Nah, ini dibagi menjadi dua. Ada yang memiliki isti'la doang tanpa itbaq. Kemudian ada yang memiliki dua-duanya, yaitu isti'la dan itbaq. Yang memiliki isti'la dan itbaq kemarin sudah disinggung, ada ta, dot, sod, lo. Nah, poin yang nomor dua, huruf-huruf ini memiliki tingkatan tafkhim lebih kuat dibanding dengan huruf-huruf yang pertama. Kenapa? Karena pada empat huruf ini memiliki sifat itbaq. Artinya di huruf yang pertama, nomor satu, itu hanya satu sifat. Yang kedua memiliki dua sifat, isti'la dan itbaq. Maka secara tingkatan praktek dalam pelafalan huruf, nilai tafkhim yang ada di huruf nomor 2 ini lebih kuat. Ya. Kemudian kemarin kita juga sudah menyinggung urut-urutan tafkhim pada huruf isti'la. Yang pertama ada ta, ini paling tinggi, kemudian dot, sad, kemudian dha, qaf, ghin, paling akhir adalah kha. Ini yang dari paling kanan, kalau dijabarkan di sini. Oke, nah ini ta, dot, sad, dha, qaf, ghin, kha. Yang diwarnai merah itu hanya huruf-huruf yang memiliki isti'la dan itbaq, artinya tingkatan tafkhim lebih kuat. Sedangkan yang kedua, qaf, ghin, kha, karena hanya sifat isti'la doang tanpa memiliki itbaq, maka secara tingkatan tafkhim lebih rendah. Ntar kita praktekkan di ayat. Kemudian ini juga sudah disinggung kemarin, baru nomor 1, urut-urutan tafkhim pada harokat. Apa itu urut-urutan tafkhim pada harokat? Tingkatan yang paling tinggi untuk bacaan tafkhim adalah huruf-huruf tafkhim
yaitu yang tadi sudah disebut mayoritas huruf isti'la dan itbaq itu yang menjadi mayoritas, yang berharokat fathah kemudian diikuti dengan alif, gha, ta, do. Nah, ini tingkatan yang pertama. Baik, kita praktekkan di ayat yang to-nya panjang. Misalnya lit toghina, to, bukan ta, bukan, atau bukan ta, to, auto, to. Kemudian ada lagi, yang penting huruf isti'la yang ditambahkan dengan alif itu memiliki nilai tingkatan tafkhim paling tinggi. Huruf tafkhim berharokat fathah diikuti dengan alif, ghaibin, toba, doko, do, bukan da. Oke, kita praktekkan di ayat doko. Nah, ini wa 'ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza daqat. Yang kedua wa daqat. Ini tingkatan paling tinggi. Kemudian yang kedua, dua-dua ya. Huruf tafkhim yang memiliki harokat fathah tanpa diikuti alif. Ini secara urutan tafkhim nomor 2. Kenapa kok dinomorkan 2? Karena tidak ada huruf mat. Ya. Sodangko beda dengan so, ya, ketahuan tafkhim ya. Tapi kalau sodangko, da itu tarkik, sod tafkhim. Sodangko, kholangko beda dengan khonangko. Nah, urut-urutan tafkhimnya berbeda. Baik, kita langsung praktek di ayat. Dua-dua dulu ya. Dari surat Al-Baqarah kemudian disambung dengan surat At-Taubah. Ini surat Al-Baqarah ayat 231 dan At-Taubah 118. Nih, poinnya adalah walama. Nah, ini yang ya'idzukum tertingkatannya nomor 3. Sekalian nomor 3 dibaca. Huruf-huruf tafkhim tingkatan nomor 3, huruf-huruf tafkhim berharokat dhammah seperti duriba, kutila, tubi'a. Nah, ini huruf-huruf ya'idzukum, ya'idzu, zu, ya, huruf-huruf tafkhim yang berharokat dhammah tingkatannya nomor 3. Oke, kita praktekkan di ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhun. Ya, kalau nafas kuat langsung disambung bima'ruf boleh. Nah, misal nafas kuat, wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna dhiraran lita'tadu. Nah, ini ntar yang tingkatan tafkhimnya nomor 5. Kenapa?
karena berharokat kasroh. Sama-sama dibaca tafkhim, bukan diraron. Nah, itu kurang pas, harus diraron li ta'tadu. Oke, kita ulang. Wa la tumsikuhunna diraran li ta'tadu. Wa man yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Nah, ini yang tingkatan tafkhimnya nomor 2. Kenapa? Karena nggak ada huruf mat, yaitu huruf alif ya. Matnya maksudnya adalah alif. Wa man yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Berikutnya, وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ bih. Nah, ini tingkatan nomor 3. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Oke, kita praktekkan sedikit demi sedikit di ayat dari wa idza talaqtumuhunna wa idza talaqtumun nisa, maaf, sampai bima'rufin. Dari ta'awud ya. Kita pandu bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Contohkan sekali, ntar diikuti. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhun. Oke, 1, 2, 3. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhun. Oke, aw sarrihuhunna bima'ruf. 1, 2, 3. Aw sarrihuhunna bima'ruf. Nah, ini beda dengan tarkik dan tafkhim pada ra. Karena di sini ada ra berharokat kasrah. Nah, ini kemarin hukum tarkik dan tafkhim pada ra. Ra berharokat kasrah dibaca tarkik. Aw sarri, sarri bukan sarri, beda. Sarri, sarri bukan sarri. Aw sarrihuhunna bima'ruf. Oke, 1, 2, 3. Aw sarrihuhunna bima'ruf. Berikutnya, wala tumsikuhunna diraran li ta'tadu. 1, 2, 3. Wala tumsikuhunna diraran li ta'tadu. Dira tafkhim ya. Kenapa? Karena ra berharokat fathah. Ini sudah dibahas pada bulan-bulan sebelumnya, tak khusus tarkik dan tafkhim
pada ra'. Kapan ra' dihukumi tarkik, kapan ra' dihukumi tafkhim. Berikutnya, wa man yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. 1 2 3. Wa man yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Berikutnya, wa la tattakhidhu ayatillahi huzwa. 1 2 3. Wa la tattakhidhu ayatillahi huzwa. Oke, berikutnya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idhukum bih. 1 2 3. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idhukum bih. Oke, berikutnya, wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. 1 2 3. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Oke, langsung dari menguasai nagom-nagom ya, menguasai lagu-lagu belum. Oke. Sekarang Bayati notnya disinggung not sedikit, mungkin pernah mendengar. Sebentar, sedikit aja notnya. Bayati. Bayati. Oke. Oke. Ini not Bayati ya. Mungkin pernah mendengar. Lilikok ya Rasulullah, lilikok ya Rasulullah, ya Nabi salam alaika ya Rasulullah. Oke. Lilikok ya Rasulullah. Kelihatan kan? Kelihatan apa enggak? Enggak. Tulisannya kelihatan? Oke. Liliqak ya Rasulullah, liliqak ya Rasulullah, ya Nabi salam alaika ya Rasulullah, ya Habib salam alaika ya Nabi Allah. Ya itu not Bayati. Oke, dipraktekkan ke ayat. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna faamsikuhunna bima'ruf. Oke. Nah, ini skema, ntar diambilin sound ya. Wadhkuru. Nah, ini. Oke.
Wadkuru. Gitu ya. Ya. Oke. Udah full volume. Ad. Nih posisinya wadhkuru bisa? Oke. Kayak perlu latihan apa ya? Perlu latihan makhraj dan panjang pendek dulu. Contoh panjang pendek apa? Contohnya kayak di sini. Nih pelatihan makhraj. Makhraj. Nih perlu latihan ini Bapak ya. Oke. Lam. Kita misalnya ini. Lali lu al lu lallali lu lallani lal naminal mul nimali lallani la. Nah, ini ya perlu latihan gini. Mau dicoba dulu, ntar abis ini masuk ke ayat. Kalau ini lolos, baru insya Allah ayatnya lancar. Lali lu al lu lallani lal naminal mul nimali lallani la. Bisa? Coba. Lali lu al. Terus? Nah, lulallani lal naminal. Panjang pendeknya masih perlu ini ya, penyesuaian. Baik, ya. Berarti ntar ada latihan ini khusus untuk Bapak. Ini kalau lolos baru bisa masuk ke ayat ya. Saya contohkan lali lu al, kelihatan? Lu lallani lal naminal mul nimali lallani la. Artinya apa? Ini walaupun hanya sekedar pelatihan, cuma usahakan disesuaikan dengan hukum tajwid. Contoh, ada tanwin bertemu lam adalah idgham bila gunnah. Jangan malilan lanila. Ntar apa istilahnya, penyesuaian praktek ke ayatnya agak rancu gitu. Lalilu al lu lallani lal naminal mul nimali lallani la. Oke, prakteknya di ayat ini. Nah, wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf. Coba. Baik, sebentar sebelum Ibu, untuk Bapaknya perlu apa istilahnya ya? Kelenturan lidah ya. Artinya setiap huruf ada panjang pendek. Dalam bahasa Arab, panjang dan pendek itu bisa memengaruhi arti. Contoh, saya buka misalnya payen, sebentar Bu ya. Payen. Misalnya begini. Bunyinya misalnya sama-sama. Al, contoh saya sebutkan al mator, al matoru. Ini ada lagi al mator, al mator. Yang awal ini artinya hujan. Yang kedua artinya bandara. Beda panjang pendek itu sudah apa? Fatal. Sama dengan fabalagna. Fabalagna misalnya.
fa balagna kan pendek begini. Fa balagna. Nah, ini misal ininya dibaca panjang, artinya sudah beda. Kalau fa balagna maka mereka perempuan sampai. Tapi kalau fa balagna maka kami sampai. Tuh sudah beda kan? Nah, mohon panjang pendek diperhatikan karena bisa mempengaruhi arti ayat. Gitu. Terus kaidah dengung, kalau dengung itu urusannya ke tajwid. Tapi kalau panjang pendek urusannya ke arti bisa ya bahasa kasarnya berbahaya, bisa pengaruh ke ayat Al-Qur'an. Tuh ya. Baik, terima kasih. Insya Allah rutin terbiasa. Ya? Murattal, ngikutin murattal ya bisa lah ya. Cuma untuk hukum mau nggak mau, karena bacaan Al-Quran itu sifatnya adalah silsilah, artinya bersambung dari satu guru ke guru lain sampai ke Rasulullah dengan cara musyafahah. Apa itu musyafahah? Musyafahah itu lisan dengan lisan, harus dilihat begini ya. Kadang-kadang kalau hanya sekedar pendengaran, orang yang kurang jeli membedakan iklab dengan ikhfa dan juga ikhfa syafawi, itu nggak ketahuan. Terus membedakan lagi bacaan-bacaan ismam, kalau hanya sekedar pendengaran kurang. Contoh, qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf, ya, la ta'manna ama la ta'manna. Kira-kira suara sama apa enggak? Suara sama, hampir sama suara. Nah, yang membedakan apa? Gerakan mulut. Nah, itu yang disebut dengan musyafahah, maka harus melihat. Itu. Baik, terima kasih. Insya Allah rutin ya. Insya Allah ada perkembangan. Ya? Enggak online. Ini direkam masuk YouTube. Ya, silakan Ibu. Cukup? Ada yang didiskusikan atau yang perlu ditanya? Iya? Kita ngaji lurus aja gitu. Kita murotal. Oh, oke. Misal mendengarkan murotal ya. Mendengarkan murotal. Murotalnya salah. Murotal imam siapa ini? Murotal sendiri atau? Murotal sendiri kan nggak ada panjang pendek. Istilahnya. Oh, ngaji sendiri? Oke, ngaji sendiri, oke, nggak apa-apa. Ngaji sendiri itu untuk memperlancar lidah ya. Nah, jika sudah tahu koreksi, nah, maka mau nggak mau harus mencari orang yang bisa musyafahah, dalam artian hukum tajwidnya kuat. Jangan kan kalau di kaidah ilmu tajwid jazariyah itu disebutkan malam yujawidil qur'ana athimu, barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid itu berdosa. Tapi dalam proses pembelajaran itu nggak ada dosa. Nah, di sini silahkan salahkan, tapi jangan dibikin salah ya. Salah diingatkan berkali-kali, dosa enggak, karena dalam proses pembelajaran atau masih proses usaha untuk ya, sama dengan orang latihan motor kendaraan, pasti awal-awal tuh jatuh. Sampai latihan berdiri bagi bayi ada jatuh berkali-kali, itu biasa. Nah, sebagai saran ya rutin ikut ngaji, insya Allah ada perubahan. Karena tajwid nggak bisa dipukul sekali, 2 kali ikut langsung bisa, susah itu. Baik ya, ada tambahan? Cukup. Terima kasih. Jazakumullah khairan wal afu minkum wallahu al muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.